Shalom, perkenalkan nama saya Hulda Maria Opoli, NIM 104-2024-0052, Program Studi Bimbingan dan Konseling Kristen, kelas D semester 2. Pada video ini, saya akan mempresentasikan mata kuliah Layanan Bimbingan dan Konseling dengan materi konseling individual. Dari materi konseling individual, ada 5 tahapan yang akan saya jelaskan, yaitu yang pertama ada pengertian konseling individual. Yang kedua ada asas-asas konseling individual. Dan yang ketiga ada tujuan dari konseling individual. Dan yang keempat, manfaat dari konseling individual. Dan yang kelima, tahapan pelaksanaan dari konseling individual. Yang pertama, pengertian dari konseling individu. Nah, apa ya pengertian dari konseling individu? Pengertian dari konseling individu adalah proses pemberian bantuan secara individual oleh seorang konselor kepada seorang klien dalam rangka mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh klien, dan melalui wawancara dan hubungan yang akrab dan hangat. Konseling individual juga membantu klien untuk mengembangkan diri dan mengatasi permasalahan yang dihadapinya, baik itu permasalahan pribadi, sosial, belajar, maupun permasalahan karir. Yang berikut, asas-asas dalam konseling individual. Nah, kira-kira ada berapa ya asas dalam konseling individual? Nah, jadi asas dalam konseling individual ada 11. Dan yang asas yang pertama ada asas kerahasiaan, yaitu asas yang menghendaki agar semua data dan keterangan konseli dirahasiakan oleh konselor. Yang kedua ada asas kesukarelaan, yaitu asas yang menghendaki agar konseli dengan sukarela untuk datang ke konselor. Tidak ada paksaan dari pihak lain. Yang ketiga ada asas keterbukaan, yaitu asas yang menghendaki konselor maupun konseli harus terbuka dan jujur satu sama lain. Yang keempat ada asas kemandirian. Nah, dari asas kemandirian ini bertujuan untuk membantu klien menjadi lebih mandiri dalam menghadapi setiap permasalahan yang dihadapinya. Yang kelima ada asas kekinian, yaitu konseling berfokus pada permasalahan klien saat ini. Yang keenam ada asas kedinamisan. Di sini proses konseling harus dinamis dan terus bergerak maju dan disesuaikan dengan perkembangan klien. Yang ketujuh, asas keterpaduan. Pelayanan konseling harus terpadu, artinya berbagai aspek kepribadian klien harus dipertimbangkan. Yang kedelapan ada aspek kenormatifan, yaitu konseling harus mengacu pada norma-norma yang berlaku, seperti nilai agama, hukum, dan etika. Yang kesembilan ada asas keahlian, yaitu konselor harus memiliki keahlian dan kompetensi yang mendalam dalam memberikan layanan konseling. Yang ke-10 ada asas alih tangan kasus. Jika masalah klien di luar kompetensi konselor, maka harus dialihkan ke ahli lain yang lebih profesional. Asas yang ke-11 ada asas kegiatan, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar konseli yang menjadi sasaran pelayanan berpartisipasi secara aktif dalam penyelenggaraan pelayanan kegiatan bimbingan konseling. Yang ketiga, tujuan dari konseling individual. Nah, tujuan dari konseling individual yaitu
memahami diri sendiri dan lingkungan yang kita tinggal, serta mengatasi masalah, mengembangkan potensi diri agar dapat menjalani kehidupan secara efektif dan produktif. Yang keempat, manfaat dari konseling individu. Nah, konseling individu memiliki banyak manfaat. Di antaranya, yang pertama ada pengembangan diri, dukungan emosional, peningkatan keterampilan sosial, dan bantuan dalam mengatasi masalah pribadi. Selain itu, konseling juga dapat membantu individu mengembangkan sudut pandang baru, meningkatkan kemampuan komunikasi, dan menemukan strategi penanggulangan masalah yang lebih sehat. Yang terakhir ada tahap pelaksanaan konseling individual. Nah, tahap pelaksanaan konseling individual ada 3 tahap, yaitu yang pertama ada tahap awal atau tahap opening. Tujuan dari tahap awal yaitu membangun hubungan yang baik antara konselor dan konseli, serta menciptakan suasana yang aman dan nyaman, serta mengidentifikasi masalah yang dihadapi oleh klien. Kegiatan konselor menyambut klien dengan hangat dan membangun hubungan yang baik. Klien memberikan kesempatan untuk menceritakan masalah yang sedang dihadapi. Tahap yang kedua yaitu tahap tengah atau tahap kerja. Tujuannya membantu klien untuk memahami masalahnya lebih dalam, serta mengeksplorasi alternatif solusi dan mengembangkan rencana serta tindakan. Contoh kegiatan, konselor menggunakan berbagai teknik konseling untuk menggali lebih dalam lagi tentang akar dari masalah yang dihadapi oleh klien tersebut. Klien juga didorong untuk memahami perspektif baru mengenai masalah yang dihadapi. Konselor juga membantu klien dalam mengevaluasi masalah tersebut, serta memberikan jalan keluar atau solusi, dan memilih tindakan yang paling tepat. Tahap yang ketiga ada tahap akhir atau tahap tindakan. Tujuannya membantu klien untuk mengimplementasikan tindakan, mengevaluasi kemajuan, dan mempersiapkan diri untuk mengakhiri sesi konseling. Contoh kegiatan, konselor dan klien bersama-sama merancang rencana tindakan yang konkret dan yang terukur. Sekian penjelasan singkat tentang strategi layanan dasar konseling individual. Terima kasih. Salam.